Hai, assalamualaikum adik-adik kelas 3. Pada video kali ini kita akan belajar tema 2, subtema 3, pembelajaran 1. Bacalah teks di bawah ini. Siti sangat senang dengan bunga melati. Siti membeli bibit bunga melati. Dia ingin menanamnya di dalam pot. Siti belum tahu cara menanam bunga melati. Siti pergi ke perpustakaan sekolah. Di sana dia menemukan buku yang dibutuhkan. Buku tentang cara menanam melati di dalam pot. Berikut petunjuk perawatan melati yang Siti baca. 1. Siapkan pecahan batu bata merah atau pecahan genting. Susun di dasar pot. 2. Campurkan pasir, tanah, dan pupuk kandang. Masing-masing dengan bagian yang sama. Isikan pada sepertiga bagian pot. Letakkan di atas lapisan pecahan batu bata merah atau genting. 3. Masukkan bibit melati. Sisakan media lama yang masih menempel. Tujuannya agar tanaman dapat beradaptasi dengan media baru. 4. Tambahkan campuran pasir, tanah, dan pupuk kandang. Jangan isi pot sampai penuh. Sisakan 2 cm dari bibir pot untuk memudahkan penyiraman. 5. Pastikan tanaman dapat berdiri kokoh. 6. Siram tanaman dengan air secukupnya. 7. Bersihkan bagian luar pot dari kotoran. Letakkan pot di tempat yang diinginkan. Nah, buat tanda centang di dalam kotak bila kalimat-kalimat di bawah ini sesuai dengan petunjuk perawatan tanaman melati. 1. Batu bata merah dan pecahan genting diletakkan di dasar pot. Iya, ini sesuai, jadi kita centang. 2. Pasir, tanah, dan pupuk kandang digunakan sebagai media tanam. Ini juga sesuai ya, jadi kita centang. 3. Pupuk kandang harus dicampur lebih banyak daripada tanah dan pasir. Ini tidak sesuai karena harus dicampur dengan bagian yang sama. Jadi kita silang. 4. Campuran pasir, tanah, dan pupuk kandang diisikan ke dalam pot sampai penuh. Tidak sesuai ya, ini kita silang. Karena kita harus menyisakan 2 cm dari bibir pot untuk memudahkan penyiraman. 5. Media lama dibiarkan tersisa pada akar bibit melati. Ya, ini sesuai, kita centang. 6. Kita harus memastikan tanaman melati berdiri dengan kokoh. Sesuai juga ya, kita centang. 7. Siram tanaman melati dengan air sebanyak-banyaknya. Ini jelas salah ya, jelas tidak sesuai, jadi kita silang. 8. Sebelum diletakkan di tempat yang diinginkan, bagian luar pot harus dibersihkan. Ya, ini sesuai, jadi kita centang. Siti ingin mengetahui cara merawat bunga mawar. Ia mendatangi penjual bunga untuk bertanya tentang cara perawatan bunga mawar. Jika kita ingin mengetahui perawatan suatu tanaman, kita harus bertanya kepada orang yang memahaminya. Tanaman apa yang ingin kamu ketahui perawatannya? Lakukanlah wawancara dengan orang yang memahami cara perawatannya. Tulislah hasil wawancara yang telah kamu lakukan. Laporan hasil wawancara. Narasumber Pak Ahmad. Wawancara Lani. Cara untuk menanam daun sirih gading dalam pot. 1. Siapkan pot untuk tempat menanam daun sirih gading. 2. Isi pot dengan tanah yang akan digunakan berupa campuran tanah kebun,
kompos dan pasir. 3. Potong batang sirih gading sepanjang kurang lebih 15 cm. 4. Tancapkan potongan batang sirih gading pada media tanam yang telah disediakan. 5. Siram tanaman dengan air secukupnya, lalu tempatkan di area yang agak teduh. Berikut adalah beberapa tips dalam merawat daun sirih gading. 1. Tanaman yang disimpan di dalam wadah berisi air sebaiknya diganti airnya setiap beberapa hari sekali untuk menghindari tumbuhnya jentik-jentik nyamuk. 2. Tanaman yang ditanam dalam pot sebaiknya disiram setiap hari dan jangan sampai kekeringan. 3. Tanaman ini tidak terlalu membutuhkan pupuk tambahan. Jika diperlukan cukup diberi sedikit pupuk kompos. Di sekolah Siti ditanam pohon sirih. Sirih adalah tanaman yang tumbuh merambat. Daunnya berbentuk jantung dengan ujung daun runcing. Panjang daun sirih sekitar 5-8 cm dan lebar 2-5 cm. Jika daunnya diremas akan mengeluarkan bau khas. Siti dan teman-temannya akan mengukur panjang pohon sirih. Sebelum mengukur pohon sirih, Siti dan teman-temannya belajar tentang garis bilangan. Yuk kita amati bersama garis bilangan di bawah ini. Garis bilangan dimulai dari angka 0. Setelah angka 0, secara berurutan angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, tulislah angka yang seharusnya menempati huruf pada garis bilangan di bawah ini. Huruf yang pertama adalah huruf S. Ini menempati angka setelah angka 0, berarti angka 1. Kemudian huruf I besar ini menempati bilangan setelah angka 2. Berarti ini angka 3 ya. Kemudian huruf R ini menempati angka 5. Huruf I kecil ini adalah angka 8. Dan huruf H ini tentu saja adalah angka 10. Nah, sekarang kita bantu Siti melakukan pengamatan pertumbuhan pohon sirih yuk. Pohon sirih yang baru ditanam berada di posisi A pada angka 0. Setelah beberapa waktu, panjang pohon sirih ada di posisi B pada angka 2. Dari posisi A menjadi posisi B berpindah 2 satuan. Kita dapat menuliskan bentuk penjumlahannya. 0 ditambah 2 sama dengan 2. Contoh lainnya, panjang pohon sirih ada di posisi angka 3. Setelah beberapa waktu, pohon sirih bertambah 2 satuan. 3 ditambah 2 sama dengan 5. Jika panjang pohon sirih di angka 4, dan setelah beberapa waktu tumbuh 7 satuan, berapa panjang pohon sirih sekarang? Maka 4 ditambah 7 sama dengan 11. Paham ya? Sekarang selesaikanlah penjumlahan di bawah ini menggunakan garis bilangan. 1, 5 ditambah 2 sama dengan 7. 2, 3 ditambah 8 sama dengan 11. 3, 4 ditambah 4 sama dengan 8. 4, 6 ditambah 3 sama dengan 9. 5, 3 ditambah 9 sama dengan 12. Siti sedang membantu ibu merapikan lemari baju. Di lemari ada beberapa kain batik milik ibu. Siti memperhatikan motif yang ada pada kain batik. Ada bermacam-macam motif daun dan bunga. Siti sangat tertarik dengan motif daun dan bunga. Setelah membantu ibu, Siti menggambar hiasan dengan motif tumbuhan.
Berikut adalah motif tumbuhannya. Nah, sekarang jawablah pertanyaan berikut ini. Satu dari keempat gambar tersebut, motif mana yang paling kamu sukai? Misalkan saja motif gambar nomor 3. 2. Apa yang menarik dari motif yang kamu sukai? Motif gambar bunganya sudah mekar semua dan berwarna sesuai warna bunga merah dan daun warna hijau. Warna apa yang akan kamu gunakan untuk membuat gambar motif hias tumbuhan? Warna hijau, merah, dan coklat. Mengapa? Warna hijau untuk motif daun, warna merah untuk motif bunga, dan warna coklat untuk motif tangkai. Nah, ayo kita bantu Siti membuat motif hias tumbuhan. Motif hias akan lebih indah bila diberi warna. Nah, contohnya adalah seperti ini ya. Oke, sampai di sini dulu video kali ini ya. Sampai jumpa di video berikutnya.